Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Hukum Internasional kelas E071 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Negara sebagai Subjek Hukum Utama dalam Hukum Internasional. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roro Kunti Pradiasiwi dengan NPM 210-710-10194. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari anggota kami. Anggota pertama yaitu Regina Erianti Zailanandia AS dengan NPM 210-710-10030. Anggota kedua yaitu R. Rahmadani Aryawe dengan NPM 210-710-10157. Anggota ketiga yaitu Wahyu Yuha dengan NPM 210-710-10182. Dan yang terakhir yaitu Adam Wahyu A dengan NPM 210-710-10304. Ruang lingkup dan sejarahnya. Pada zaman dahulu, sebelum munculnya pemikiran tentang negara dan hukum, sudah ada yang dinamakan negara. Contohnya itu Babilonia, Mesir, dan Asyira. Negara ini muncul pada abad 1800 sebelum Masehi. Negara-negara tersebut menggunakan sistem pemerintahan absolut, yang dimana pemimpinnya atau rajanya sendiri itu memerintah rakyatnya itu secara sewenang-wenang. Jadi semua itu tergantung rajanya bagaimana. Akan tetapi ada negara yang menggunakan sistem lebih baik, sistem hukum, yang dimana negara tersebut itu sudah menerapkan hukum untuk mensejahterakan rakyatnya. Contohnya itu di Babilonia. Nah, adanya pemikiran tentang negara dan hukum pertama kali muncul itu pada zaman Yunani kuno ya. Lebih tepatnya itu abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Dari sini itu sendiri para rakyatnya itu diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berpikir kritis. Dalam sejarah perkembangan tentang negara dan hukum, ini telah dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno itu cenderung sistem pemerintahnya sendiri itu demokrasi langsung. Jadi rakyatnya itu diberikan kebebasan untuk mengatur, ikut campur dalam urusan negaranya tersebut. Dan yang kedua sendiri pada Romawi kuno. Zaman Romawi kuno itu merupakan peninggalan Yunani kuno yang menganut sistem monarki. Dan yang ketiga pada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan sendiri itu dimulai sejak runtuhnya zaman Romawi kuno. Dan yang keempat yaitu zaman Renaissance. Pada yang ini dimulai pada abad pertengahan sampai abad ke-16. Pengertian negara menurut Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan negara sebagai kumpulan masyarakat, dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Pemikiran Aristoteles tentang negara dipengaruhi oleh kedua pendahulunya, yakni Socrates dan Plato. Sedangkan warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membentuk negara. Warga negara dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini tidak termasuk mereka kaum petani dan mekanik. Pasaribu 2016. Karena bagi Aristoteles yang berhak menyandang status warga negara hanyalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memiliki nalar berpolitik dan kedudukan dalam polis. Bentuk negara merupakan kewenangan setiap negara, bahwa beberapa negara bagian itu tidak dapat memiliki kewenangan perjanjian untuk militer dan politik. Tidak dapat juga memberi wewenang pernyataan perang atau perdamaian. Negara-negara di dunia itu memiliki bentuk yang berbeda-beda ya, dengan 190 negara. Kita perlu mengetahuinya dalam segi luas wilayah, bentuk pemerintahan maupun bentuk negaranya. Perbedaan tersebut menyebabkan suatu permasalahan tersendiri dalam hubungan antar negara, terutama dalam hal penerapan hukum internasional. Maka dari itu, perlu diketahui macam-macam bentuk negara agar tercipta hubungan internasional yang baik. Yang pertama, negara federal atau serikat. Nah, negara federal atau federasi ini tuh seringkali disebut dengan istilah negara serikat.
Negara federal dapat diartikan sebagai bentuk negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara bagian. Nah, keseluruhan dari negara bagian ini tuh diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Dapat diartikan juga bahwa dari setiap negara bagian itu memiliki pemerintah dan konstitusinya sendiri. Nah, meski demikian, yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal. Nah, contoh dari negara yang mempunyai bentuk negara federal itu adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem militer dan institusi kehakiman yang bebas, serta membagi antara pemerintahan federal menjadi 3 cabang fungsi agar tidak ada individu atau kelompok yang terlalu banyak kendali di pemerintah pusat. Yang kedua, terdapat bentuk negara kesatuan. Nah, bentuk negara itu merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa untuk mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan itu hanya memiliki satu kepala negara ya, yang dibantu jajaran menterinya, atau memiliki satu parlemen saja, yang merupakan kebalikan dari negara federal atau serikat tadi. Nah, meskipun hanya memiliki satu pemerintah pusat, tetapi terdapat 2 jenis dalam menjalankan pemerintahannya. Yang pertama itu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Perbedaannya itu adalah jika sistem sentralisasi ini tuh fungsinya, tugasnya, wewenangnya, penyelenggaraannya itu ada di pemerintahan pusat, sedangkan dalam sistem desentralisasi ini fungsinya, tugasnya, wewenangnya, pelaksanaan pemerintahannya diserahkan seluas-luasnya pada pemerintah daerah. Toh dari negara kesatuan adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia, dikarenakan Indonesia hanya memiliki satu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta tidak dapat diwariskan. Pembagian kekuasaannya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta memiliki otonomi daerah. Nah, sehingga bentuk Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah republik. Hukum internasional ialah hukum yang digunakan untuk mengatur dan menjaga hubungan tingkah laku antar negara maupun penguasa negara dengan menjunjung tinggi kompleks kaidah dan asas yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat bangsa-bangsa. Hukum internasional biasanya terbentuk atas kesepakatan atau kerjasama antar negara dalam menjaga perdamaian serta kesejahteraan masyarakat lingkup dunia. Dalam pasal 38 Statuta ICJ, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, sering menjadi rujukan sebagai sumber hukum internasional. Sumber dari hukum ini bersifat material dan formal dengan pengaruh ajaran aliran positivisme. Berdasarkan yang tercantum pada pasal 38 Statuta ICJ, berisi mengenai 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip-prinsip hukum umum, 4. Putusan pengadilan, 5. Dan ajaran para ahli hukum. Pedoman dari pasal ini diadaptasi dari Statuta Mahkamah Internasional Permanent Court of International Justice yang dibuat tahun 1920. Dari permasalahan yang telah banyak diselesaikan oleh ICJ, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional pada banyak negara, ada salah satu contoh kasus yang pernah menimpa Indonesia, yaitu saat perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara Malaysia. Pada saat itu, Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga dengan pembuatan Special Agreement yang diadjudikasikan kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 31 Mei 1997. Setelah dibawa menuju ICJ atau Mahkamah Internasional, negara Indonesia serta Malaysia mengumpulkan bukti dan klaim yang dapat memenangkan keputusan pengadilan atas 2 pulau tersebut. Atas bukti dan klaim dari kedua negara, ICJ memberikan 3 keputusan, yaitu pertama, Mahkamah Internasional menolak klaim perjanjian 1891 oleh Indonesia karena perjanjian tersebut dianggap tidak bertujuan untuk delimitasi batas wilayah perairan. 2. Mahkamah Internasional beranggapan bahwa the right of cession atau penyerahan kedaulatan tidak dapat dijadikan dasar klaim suatu wilayah karena tidak ada bukti kuat dan jelas mengenai kepemilikan oleh Sultan Suhu sejarah Malaysia maupun Sultan Bulungan sejarah Indonesia. Ketiga, putusan Mahkamah Internasional diambil berdasarkan effective occupation yang dilakukan Malaysia dan Indonesia sebelum 1969. Hal ini didasarkan dari penerapan aturan terkait pengumpulan penyu, pembuatan cagar alam, perlindungan satwa burung, dan pembangunan mercusuar oleh Malaysia. Berbicara mengenai negara, kita juga akan berbicara mengenai atribut negara. Nah, apa sih atribut negara itu? Atribut negara merupakan alat perlengkapan negara yang secara konseptual bertujuan untuk menjalankan fungsi negara juga menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua negara mengadopsi alat
perlengkapan negara yang sama. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena menyesuaikan perkembangan sejarah politik kenegaraan, juga menyesuaikan kebutuhan masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam sejarahnya, alat perlengkapan negara yang paling tua adalah lembaga eksekutif yang dipegang secara langsung atau dipimpin secara langsung oleh ratu dan raja. Kemudian di negara Prancis dan Inggris diperkenalkan kekuasaan legislatif yang dipegang oleh parlemen. Lahirnya parlemen ini dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut mereka, agar kekuasaan negara tidak sewenang-wenang dijalankan oleh seorang raja, maka perlu adanya lembaga yang membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh raja. Lembaga tersebut adalah parlemen. Di Indonesia sendiri, menganut ajaran yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu yang kita kenal dengan trias politika. Pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian kekuasaan dan pembagian atas 3 cabang kekuasaan. Yang pertama adalah badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah DPR, MPR, DPRD. Yang kemudian badan eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri. Dan yang terakhir adalah badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Cara memperoleh wilayah. Dalam cara memperoleh wilayah ini, kita sendiri itu mengenal 2 prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip efektivitas, dan yang kedua itu prinsip uti positif. Nah, dalam prinsip efektivitas sendiri itu kita mengenal 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara konstitusional, dan cara yang kedua itu cara non konstitusional. Cara konstitusional sendiri itu lebih ke arah perdamaian seperti itu. Sedangkan cara non konstitusional itu lebih ke arah kekerasan menggunakan senjata. Jadi seperti perang, seperti itulah cara untuk mendapatkan suatu wilayah. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip uti posidetis. Dalam prinsip ini sendiri kita menentukan batasan-batasan dari suatu wilayah itu tergantung dari negara lama yang kita duduki. Negara lama yang mendudukinya, negara lama yang menduduki daerah kawasan tersebut. Jadi batasan-batasan itu tergantung dari negara lama yang mendudukinya. Doktrin tindakan negara pertama kali berasal dari Inggris pada awal tahun 1674 dan berkembang di Amerika Serikat sebagai jurisprudensi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa the judicial branch will not examine the validity of taking of property within its our territory by a foreign sovereign government in the absence of a treaty or other unambiguous agreement regarding controlling legal principle, even if the complaint alleges that the talking violates customary international law. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat menggunakan doktrin tindakan negara sebagai pedoman untuk peradilan negaranya dan juga dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri. Chief Justice Fuller mengatakan setiap negara berdaulat harus menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya, dan pengadilan suatu negara tidak dapat mengadili suatu tindakan pemerintah negara lain yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa doktrin tindakan negara dalam hukum internasional adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara dalam menyikapi sebuah permasalahan yang melibatkan kedaulatan negara lain dan juga kedaulatan negaranya sendiri. Jadi negara tersebut tidak dapat semena-mena dalam menindak perbuatan hukum jika berada di wilayah kedaulatan negara lain. Terdapat hak dan kewajiban negara.
Mendukung atau memiliki hak dan kewajiban diartikan sebagai subjek hukum. Awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Nah, perkembangannya itu mendukung hak dan kewajiban tidak terbatas pada negara saja, tetapi meliputi subjek hukum internasional. Pada negara sebenarnya melekat sejumlah hak, kekuasaan, dan privileges dalam hukum internasional apabila kita menyatakan suatu negara itu sudah merdeka. Nah, adapun hak-hak yang harus dimiliki oleh suatu negara antara lain sebagaimana disebutkan oleh salah satu ahli yaitu J.J. Stark yang menyebutkan bahwa yang pertama, kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya. Yang kedua, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing. Yang ketiga, hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain. Dan yang terakhir adalah jurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya. Sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional yang pertama adalah kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara yang berdaulat. Yang kedua, kewajiban untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negara lain. Dan yang terakhir adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, dalam bab terakhir ini, saya akan jelaskan mengenai suksesi negara dalam hukum internasional. Suksesi negara merupakan peristiwa peralihan kedaulatan atau tanggung jawab dari suatu negara ke negara lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum, termasuk terhadap hubungan suatu negara dengan dunia internasional. Hal ini disebabkan karena pengaruh pelaksanaan hak dan kewajiban suatu negara dalam organisasi internasional tidak terlaksana dengan semestinya. Salah satunya berhubungan dengan kontinuitas perjanjian atau kerjasama yang telah dibentuk. Dalam suksesi negara akan menimbulkan dua pihak, yaitu predecessor state atau negara terdahulu atau negara yang tergantikan, serta successor state atau negara baru atau negara yang menggantikan. Selain itu, suksesi negara dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, suksesi universal. Suksesi ini menjelaskan wilayah suatu negara yang terbagi-bagi dan keseluruhannya melepaskan diri dari negara tersebut. Internasional identitas dari suatu negara ini akan menghilang dikarenakan seluruh wilayahnya ikut terpecah dan bagian masing-masing negara akan diambil oleh negara lain di sekitarnya. Nomor 2, suksesi parsial adalah sebagian wilayah dalam suatu negara yang memisahkan diri menjadi negara merdeka atau negara baru, serta dapat bergabung dengan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, negara yang dahulu menjadi pusat dari negara yang baru masih tetap akan diakui identitasnya. Contohnya yaitu saat pemisahan Timur Timur dari Indonesia tahun 1999 dan pembentukan negara baru menjadi Timor Leste. Terima kasih telah mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau apapun, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.